ini Iran benar-benar tak beri ampun Israel, di mana di serangan ke-6 Iran ke Israel semakin menggila dan semakin tak bisa dibendung. Di mana di serangan ke-5 Iran menghancurkan 3 kota Israel. Namun di serangan ke-6 Iran tak lagi hancurkan kota-kota di Israel. Tetapi saat ini rudal Iran hancurkan industri terbesar Israel, yaitu minyak dan gas bumi yang berada di ladang gas Tamar dan Leviathan di lepas pantai Mediterania, yang merupakan sumber penghasilan terbesar Israel harus hancur karena serangan balasan rudal Iran. Bahkan salah satu pengusaha terbesar dan terkaya di Israel, yaitu Eyal Ofer, mengaku alami kerugian besar karena rudal Iran hancurkan ladang gas terbesarnya. Begini saat rudal terbaik Iran lumpuhkan industri Israel. Begini penjelasan lengkapnya. Pure reflection of the aptitude and professional care and diligence that has been applied to this. Ketegangan antara Iran dan Israel kini telah mencapai titik klimaks baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah 5 gelombang serangan balasan yang menghancurkan sejumlah kota penting di Israel, namun di serangan ke-6 dari Iran menjadi yang paling mengguncang dunia, bukan karena jumlah korban jiwa atau skala kehancuran kota, tetapi karena sasaran serangan ini langsung menyentuh inti kekuatan ekonomi dan keberlangsungan finansial Israel. Kali ini, media Iran, yaitu Teheran, mengalihkan fokus militernya secara strategis, tidak lagi menyasar wilayah permukiman sipil atau pusat-pusat kota, tetapi menghancurkan sektor energi dan industri terbesar milik Israel, termasuk ladang gas alam dan minyak bumi Leviathan, Tamar, Karish, serta pusat industri berlian dan teknologi tinggi di Ramat Gan. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Iran, serangan balasan ke-6 ini adalah bentuk dari respons strategis yang diarahkan pada tulang punggung ekonomi musuh. 3 rudal jarak jauh canggih, Emad, Gadr, dan Khaybar Shekan, diluncurkan dari pangkalan rahasia di Provinsi Khuzestan, menyusuri udara Laut Mediterania dan menghantam infrastruktur vital Israel di sektor energi yang selama ini dilindungi secara ketat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome dan David's Sling. Namun untuk pertama kalinya sejak konflik meningkat, sistem pertahanan tersebut tampak tak mampu mengantisipasi kecanggihan rudal-rudal baru buatan Iran. Ketiganya menghantam titik-titik utama ladang gas dan minyak bumi di Leviathan dan Tamar, menyebabkan ledakan masif dan kebakaran yang tak kunjung padam selama lebih dari 16 jam. Serangan ini bukan hanya simbol kekuatan militer Iran, tapi pesan yang jelas. Iran ingin menghentikan mesin ekonomi Israel kapan? Tak ada yang lebih terpukul dari serangan ini selain Eyal Ofer, pengusaha terkaya Israel yang selama ini menguasai sebagian besar aset ladang gas dan minyak bumi di lepas pantai Israel. Eyal Ofer yang termasuk dalam jajaran orang terkaya dunia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Investasi senilai miliaran dolar dalam infrastruktur energi hancur hanya dalam hitungan menit. Menurut laporan investigasi Haaretz, kerugian pribadi Eyal Ofer dan perusahaannya ditaksir mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, menjadikannya salah satu bencana finansial terbesar dalam sejarah Israel. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan rudal bisa mencapai infrastruktur strategis seperti ini. Ini bukan hanya kerugian pribadi, tapi keruntuhan sistem ekonomi yang kami bangun selama puluhan tahun. Ladang gas dan minyak bumi di Leviathan yang terletak sekitar 130 km di lepas pantai Haifa adalah sumber utama gas alam Israel. Bersama ladang Tamar dan Karish, ketiga ladang ini memasok sebagian besar kebutuhan energi domestik Israel dan menjadi sumber ekspor utama ke Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat. Kini, seluruh sistem ekstraksi, kompresi, dan pengolahan gas di Leviathan dilaporkan rusak berat. Kilang pemrosesan di daratan, terminal pipa bawah laut, serta jaringan distribusi mengalami kehancuran menyeluruh. Pemerintah Israel terpaksa menutup seluruh kegiatan produksi dan mengevakuasi para teknisi serta pekerja dari kawasan industri energi. Bahkan, Panglima Angkatan Laut Israel, Aluf David Sa'ar Salama, tak menutupi keterkejutannya.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan di kanal militer, ia menyebut serangan ke-6 Iran ini sebagai bentuk perang non-konvensional yang menyasar sistem napas ekonomi negara. Kami fokus pada pertahanan kota dan militer, sementara Iran bergerak di luar dugaan kami. Ini bukan hanya serangan, ini operasi pemutusan nadi ekonomi nasional. Serangan balasan Iran tidak berhenti di sektor energi. Beberapa jam setelah rudal pertama menghancurkan ladang gas, sejumlah drone tempur dan roket jarak menengah dikabarkan menyerang kawasan Ramat Gan, pusat industri berlian dan teknologi tinggi Israel. Ramat Gan adalah rumah bagi bursa berlian Israel, Israel Diamond Exchange, salah satu pusat perdagangan berlian terbesar di dunia. Selain menjadi simbol kemewahan, industri berlian di Israel juga menyumbang miliaran dolar dalam ekspor tahunan. Fasilitas pemolesan berlian dan pabrik pemotongan di kawasan ini menjadi sasaran langsung, dengan sejumlah fasilitas dilaporkan rusak parah akibat ledakan. Selain berlian, kawasan ini juga merupakan jantung industri teknologi tinggi Israel, termasuk manufaktur drone, perangkat lunak cyber, hingga startup kecerdasan buatan. Beberapa fasilitas strategis kini berada dalam kondisi siaga penuh setelah Iran mengisyaratkan bahwa target mereka selanjutnya adalah industri teknologi dan pertahanan digital Israel. Tak butuh waktu lama, serangan ke-6 ini mengundang gelombang kepanikan di masyarakat dan pemerintahan Israel. Jika ladang gas kita bisa dihancurkan, industri teknologi kita bisa dilumpuhkan, maka ini bukan sekadar perang. Ini adalah awal dari kehancuran negara Israel. Bursa saham Tel Aviv dilaporkan anjlok lebih dari 20% dalam sehari. Investor global mulai menarik modal, dan tekanan internasional atas ketegangan yang meningkat membuat nilai tukar shekel melemah drastis terhadap dolar dan euro. Serangan balasan ke-6 Iran adalah bukti nyata bahwa medan perang kini tak lagi hanya di darat atau udara, tapi juga di sektor ekonomi dan infrastruktur strategis. Iran telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga kemampuan intelijen dan strategi ekonomi yang presisi. Berita kedua, begini pernyataan Duta Besar Iran yaitu Mohammad Borojerdi yang mengatakan jika Iran tak akan berhenti serang Israel sebelum rudal Iran berhasil tumbangkan Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Di tengah serangan udara, rudal balistik dan retorika saling ancam, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Duta Besar Iran yaitu Mohammad Borojerdi. Ia tidak hanya mengutuk Israel, tetapi secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai syarat mutlak bagi berakhirnya konflik berdarah ini. Dalam pidato resmi di kantor kedutaan Iran, Mohammad Borojerdi dengan lantang menyatakan bahwa Iran tidak akan mundur satu langkah pun dalam perang melawan Israel. Selama Netanyahu masih hidup, perang ini akan terus menyala. Kami tidak datang untuk bernegosiasi. Kami datang untuk menghapus akar kejahatan. Rudal kami tidak hanya ditujukan pada tanah, tapi pada simbol keangkuhan Zionis, yakni Netanyahu sendiri. Pernyataan ini bukan hanya mencerminkan amarah pribadi seorang diplomat, tetapi juga merefleksikan keteguhan Iran secara nasional dalam menghadapi agresi Israel dan sekutu-sekutunya. Pernyataan Duta Besar Iran yaitu Mohammad Borojerdi tidak lahir dari kekosongan. Ia menanggapi ucapan mengerikan dari Benjamin Netanyahu yang sebelumnya mengatakan bahwa perang Iran-Israel hanya akan berakhir jika pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terbunuh. Bagi Iran, ucapan tersebut adalah deklarasi perang total, bukan hanya terhadap militer Iran, tapi terhadap ideologi dan kepemimpinan spiritual negara tersebut. Dan Mohammad Borojerdi dalam posisinya sebagai duta besar menjawab dengan kalimat penuh keberanian. Kami akan pastikan sebelum kalian bisa menyentuh rambut pemimpin kami, kalian akan lebih dulu menyaksikan kehancuran Tel Aviv dan pemakaman Netanyahu. Dalam pernyataan emosional yang menuai simpati luas dari warga Iran di perantauan dan kelompok anti-Zionis di Asia Tenggara, Mohammad Borojerdi menyatakan kesiapannya untuk mati demi memastikan kemenangan Iran atas Israel. Saya bukan hanya diplomat, saya adalah bagian dari revolusi. Jika dengan nyawa saya dapat memotong satu urat nadi Zionisme, maka saya rela mati hari ini juga.
Pernyataan tersebut sontak menjadi viral, dianggap sebagai simbol perlawanan dan keberanian, dan disambut dengan gelombang dukungan dari mahasiswa pro-Palestina di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan. Mohammad Borojerdi juga menanggapi ancaman terbaru dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan evakuasi massal di Teheran, menyiratkan bahwa kota tersebut akan menjadi target serangan udara besar Israel. Namun, dengan tenang namun penuh sindiran tajam, Borojerdi menyebutnya sekadar perang psikologis murahan. Trump tidak lebih dari penyebar ketakutan. Mereka melakukan ini di Lebanon, di Gaza, di Afghanistan, dan di Irak. Tapi Iran bukan mereka. Kami tidak takut, kami tidak akan lari. Kami adalah bangsa yang tumbuh dalam tekanan dan tempaan sejarah. Ia juga menyebut bahwa rudal-rudal Israel tidak akan pernah mampu menembus jantung Teheran karena Iran telah menyiapkan segala pertahanan sejak bertahun-tahun lalu. Mohammad Borojerdi mengungkapkan bahwa Iran bukan hanya kuat karena militer dan rudalnya, tetapi karena sistem kaderisasi yang telah dibangun selama hampir 5 dekade. Sejak berdirinya Republik Islam tahun 1979, Iran telah menyiapkan generasi demi generasi pemimpin dan jenderal militer untuk menghadapi situasi paling genting sekalipun. 5 jenderal kami gugur? Ya, mereka adalah syuhada. Tapi untuk setiap 1 jenderal yang gugur, kami punya 10 yang siap menggantikan. Pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei sudah menunjuk pengganti dalam waktu kurang dari 48 jam. Tak ada kekosongan, tak ada kekacauan. Ini adalah sistem yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal manapun. Duta Besar Iran Mohammad Borojerdi menyebut penggantian cepat beberapa nama penting pasca serangan Israel. Muhammad Pakpur menggantikan Hossein Salami sebagai Komandan IRGC. Abdul Rahim Mousavi menggantikan Muhammad Bagheri. Dan meskipun Ali Shadmani sempat ditunjuk menggantikan Golami Rashid, ia pun gugur beberapa jam kemudian akibat serangan lanjutan Israel. Dalam penutup pidatonya, Mohammad Borojerdi memperingatkan dunia bahwa Iran tidak sedang bertarung untuk kesepakatan jangka pendek. Perang ini, menurutnya, adalah perjuangan panjang untuk menghapus satu entitas yang disebut sebagai sumber kehancuran kawasan. Jangan kira ini hanya urusan Iran dan Israel. Ini adalah perjuangan global. Kami membawa suara anak-anak Gaza, jeritan pengungsi Lebanon, dan air mata keluarga di Quds. Kematian Netanyahu adalah permulaan. Setelahnya, kami akan pastikan tak ada lagi penjajahan atas tanah suci kami. Pernyataan Mohammad Borojerdi kini menggema di seluruh dunia, menjadi topik utama di forum-forum internasional. Banyak yang menganggapnya sebagai suara keberanian dari Timur, tapi tak sedikit pula yang menilainya sebagai lonceng bahaya dari potensi Perang Dunia Ketiga. Apakah Iran benar-benar akan mengeksekusi misinya untuk menghabisi Netanyahu? Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan penuh? Dan bagaimana sikap Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung setia Tel Aviv? Yang jelas, perang telah berubah bentuk dari pertempuran senjata menjadi pertempuran eksistensi. Dan seperti yang diungkapkan Mohammad Borojerdi, Iran tidak akan mundur. Bahkan jika tinggal satu rakyat yang tersisa, kami akan tetap bertempur.